Barusan kemarin Intan membahas tentang kopi. Gak afdol banget kalau Intan gak membahas temannya kopi, yaitu teh. Yang mana teh Tiongkok ini terkenal banget di seluruh dunia. Di video ini tak ceritakan sejarahnya teh itu kayak gimana dan kenapa teh Tiongkok itu mendunia banget. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari PayPal yang masuk. PayPal ini dari Cecil Xie. Oh, dari Singapura ini. Cik Intan, saya minta video mengenai sistem pendidikan dan ujian nasional di zaman Tiongkok kuno sebelum Republik. Ini pernah Intan bahas sis. Ini nih, linknya ada di sini. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kemudian message yang kedua, Saweria dari Ana. Pasinca mohon membahas sejarah 12 Sio Tiongkok dong Cik Intan. Oke, ditunggu ya. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via PayPal atau Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Ini ada juga teman-teman kemarin yang ngasih Saweria tapi belum sempat Intan bacakan. Saweria yang masuk kemarin itu banyak banget. Terima kasih banget. Pesan-pesan dari Saweria yang masuk tersebut nanti Intan bacakan di video berikutnya. Pesannya itu boleh berupa support, request video, atau pertanyaan. Teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai? Ini open PO sampai tanggal 15 ya. Ada di Tokped sama Shopee, segera di check out. Ada dua macam gambar khusus edisi Kaisar Tiongkok ini. Yang pertama, gambar Great Wall-nya berupa sketsa kayak yang Intan pakai sekarang. Yang kedua, gambar Great Wall-nya itu berwarna. Teman-teman suka yang gambar Great Wall-nya sketsa atau berwarna, itu semua Intan pajang semua. Di Tokped ada, di Shopee ada. Selain itu, bulan ini Intan new release kemeja kayak gini nih. Ini enak banget loh ini pakaiannya. Ditunggu ya sampai tanggal 15. Ada oblong, ada kemeja, polo shirt juga ada. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya perbedaannya katun combat sama katun premium itu kayak gimana, atau pengen tahu produk detailnya lebih lanjut, linknya ada di sini ya. Di deskripsi juga sudah di Intan taruh. Open PO sampai tanggal 15 Januari. Okay, let's start! Teh adalah bagian dalam sejarah dan budaya Tiongkok. Minuman ini dianggap sebagai salah satu dari 7 kebutuhan hidup orang Tionghoa, bersama dengan kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, dan cuka. Teman-teman bakal jarang banget nemuin orang-orang Tiongkok yang nggak suka teh. Sama seperti kue bulan, sama seperti bakcang. Teh ini juga ada legendanya. Ada seorang kaisar. Kaisarnya ini kaisar legenda ya. Kaisar ini namanya Senung. Dia itu juga ahli herbal. Diperkirakan Senung itu hidup di tahun 2737 sebelum Masehi. Itu sebelum dinasti Xia. Padahal seperti yang kita ketahui, bukti sejarah paling tua yang ditemukan oleh sejarawan itu pada tahun 1600 sebelum Masehi, dinasti Shang. Senung tidak ada bukti. Buktinya itu minim banget, tapi bukan berarti juga ya kalau Senung ini nggak pernah hidup itu nggak tahu juga maksudnya. Tetapi meskipun bukti-buktinya Senung ini minim, Senung ini memiliki peran penting dalam budaya Tiongkok. Karena banyak literatur klasiknya Tiongkok itu yang membahas atau ada muncul si Senung ini. Orang-orang zaman dulu itu guys, kalau minum air itu ya udah langsung diminum. Dari sungai mentah-mentah diminum. Orang zaman dulu itu kayak gitu. Ya wajar sih karena zaman dulu ya belum ada polusi. Tapi Senung ini meskipun hidup di zaman purba, tapi dia itu suka dengan minum air yang sudah direbus. Pada suatu hari, Senung itu melakukan perjalanan jauh bersama dengan pasukannya. Seperti biasa, saat perjalanan itu pasti ada sesi istirahat. Saat sesi istirahat, pelayan Senung itu merebus air kesukaannya Senung. Tiba-tiba ada daun itu jatuh dan masuk ke dalam air tersebut.
saat direbus. Tapi pelayannya itu nggak tahu. Air itu disuruh Senung minum, disajikan ke Senung. Senung itu minum, loh kok enak banget ini airnya. Dilihat ternyata ada daun. Sejak saat itu Senung itu suka banget sama air yang ada kandungan daunnya, yaitu yang dinamakan teh. Legendanya teh itu kayak gitu. Menurut Arya itu salah satu kamus Tiongkok yang pernah ada dan paling tua karena mulai ditulisnya itu abad ketiga sebelum Masehi. Di dalam kamus Arya itu dibilang pada zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Itu sudah mulai ada ramuan dari berbagai jenis daun, ya teh itu. Dan itu digunakan sebagai obat. Obatnya zaman dulu tuh yo kayak gitu itu guys. Obat buat apa? Yang paling umum itu digunakan sebagai obat supaya tetap terjaga, nggak ngantuk. Nah memang setelah diteliti kan daun teh memang ada kafeinnya. Orang-orang Tiongkok adalah peminum teh pertama di dunia. Kalau biasanya dijadikan obat itu, biasanya teh itu direbus itu dengan berbagai macam tanaman, terus dicampur sama kayak makanan gitu, ya kayak jadi sup sehat gitulah ya. Teh pada zaman dinasti Zhou itu merupakan barang mewah. Yang bisa minum teh itu cuman bangsawan sama orang-orang kaya. Nggak cuman bangsawan atau orang-orang yang lagi sakit aja, orang sehat pun juga minum teh karena selain sebagai obat, teh itu dipercaya bisa ngasih energi pada tubuh dan menenangkan pikiran. Pada zaman dinasti Qin itu tahun 266 sampai 420, teh itu semakin berkembang. Bahkan dianggap lawan dari arak. Kalau arak itu setan, teh itu malaikat. Arak itu image-nya itu keras, beracun, teh itu menyegarkan, menetralkan racun. Teh itu bahkan menjadi latar belakang diskusi filosofis yang mendalam dan menjadi bagian dari pemikiran religius di antara umat Buddha dan umat Tao. Di mana umat Buddha itu percaya bahwa teh itu membantu mencegah kemuraman, ngebikin bahagia. Sedangkan umat Tao percaya bahwa teh itu adalah obat untuk awet muda, yang mana itu mengarah ke keabadian. Kemudian Intan langsung lompat ke dinasti Tang, di mana di dinasti Tang ini teh mulai merakyat. Bukan cuman orang-orang kelas atas aja yang bisa menikmati teh, orang kelas bawah pun juga bisa. Bahkan teh juga mulai mendunia. Metode pengolahan teh green steaming itu ngehit banget di zaman ini, sampai banyak seniman-seniman yang membuat karya seni tentang teh berupa gambar lah, puisi lah, lagu. Salah satu yang terkenal adalah karya dari sastrawan yang bernama Li Yu, yang mana dia membuat Cha Qing. Cha adalah teh, Qing adalah kitab teh yang merupakan monografi teh pertama di dunia. Apa sih monografi itu? Monografi itu karya tulis yang berdasarkan penelitian atau karya tulis ilmiah gitulah ya. Jadi bukan novel, bukan fiktif, tidak ada fiktif-fiktifnya sama sekali. Cacing itu dianggap sebagai karya sastra yang penting pada zaman itu karena menganalisis secara detail setiap aspek teh. Sampai ya kitabnya Cacing itu ada 10 bab. Banyak amat Intan tentang apa? Mulai dari sejarah teh kayak gimana, budidayanya teh itu kayak gimana, cara menyiapkan teh itu kayak gimana, ngebikinnya itu kayak gimana, cara menyajikan juga ada caranya sendiri. Bahkan untuk minum teh itu juga ada caranya sendiri. Itu diperinci secara detail dalam kitab Cacing ini. Li juga mendorong masyarakat jelata untuk minum teh dengan memasukkan bagian tentang peralatan minum teh yang bisa diakali jika orang tersebut tidak mampu membelinya. Ibaratnya kayak gini, kepengen nyacah daging, nggak punya mesin giling, diajari cara pakai pisau karena pisau itu lebih murah daripada mesin giling. Karena itulah banyak rakyat biasa yang bisa menikmati teh.
teh, sehingga Li Yi itu dianggap sebagai dewa teh karena pengaruhnya yang mendalam pada budaya teh. Di dinasti Tang ini itu mulai banyak kontes-kontes teh yang biasanya diadakan orang-orang bangsawan-bangsawan gitu ya. Lomba enak-enakan bikin teh. Supaya bisa menang kontes teh, yang perlu diperhatikan itu kualitas tehnya kayak gimana. Peralatannya yang dipakai itu apa, dan kondisi air itu juga mempengaruhi. Pada dinasti Song itu tahun 960 sampai 1279, teh ini menjadi populer banget sampai didirikan rumah teh, kedai teh. Teh juga diperkenalkan ke luar negeri sampai Inggris itu klepek-klepek. Kok tahu Inggris klepek-klepek? Buktinya pada zaman dinasti Qing, Inggris itu sampai datang ke dinasti Qing. Dia naksir sutranya Tiongkok, naksir porselen dan tehnya Tiongkok. Orang Inggris itu bilang, aku itu kepingin sutramu, kepingin porselenmu, pengen tehmu, barter yuk. Lah orang-orang dinasti Qing itu bilang, what? Aku itu loh gak suka barangmu, kamu suka barangku, tapi aku gak suka barangmu, mau barter apanya? Sampai Inggris itu muter otak, gimana caranya bisa ngedapetin sutra, porselen, teh, didatengkan yaitu candu. Sampai at the end terjadilah perang candu. Intan pernah bahas satu playlist, isinya 2 video tentang perang candu. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah dinasti Qing berakhir, Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok yang diperintah oleh Mao Zedong. Periode Mao Zedong itu periode di mana China itu sistemnya itu tertutup banget, terisolasi dari dunia luar. Intan pernah bahas ya tentang Mao Zedong. Kalau teman-teman pengen tahu detail Mao Zedong itu siapa, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Programnya Mao Zedong yaitu lompatan jauh ke depan dan revolusi budaya itu menyebabkan produksi teh dibatasi. Rumah-rumah teh, toko teh, kedai teh itu banyak yang ditutup. Sehingga teh pada zamannya Mao Zedong itu mengalami kemunduran. Setelah Mao Zedong meninggal, kepemimpinannya digantikan oleh Deng Xiaoping. Kepemimpinan Mao Zedong dan Deng Xiaoping itu berbeda jauh. Di mana Mao Zedong sangat tertutup, Deng Xiaoping sangat terbuka. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini salah satu orang yang sangat berperan penting dalam menjadikan Tiongkok yang dari miskin banget sampai sekarang menjadi superpower. Teman-teman harus ngepoin ini Deng Xiaoping ini. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada zaman Deng Xiaoping ini, teh mulai digalakkan lagi, dibudidayakan lagi, dikomersilkan lagi. Bahkan rumah-rumah teh, kedai teh, toko teh bukan cuman disupport, disuruh desain yang sebagus mungkin supaya mengundang orang itu untuk masuk. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tahu dulu ke teman-teman tentang jenis-jenis teh. Jenis teh itu ada 3 jenis. Teh hijau, teh merah. Teh merah ini bahasa internasionalnya teh hitam ya, dan teh kembang. Apa sih bedanya? Untuk teh hijau itu melalui daun dan kuncup, terutama golongannya Camellia sintesis ya. Daun dan kuncup ini masih seger-seger, itu dicemplungin ke air yang sudah direbus, itu yang teh hijau. Jadi tidak mengalami proses pelayuan dan tidak mengalami proses oksidasi. Beda sama teh merah atau teh hitam. Teh merah atau teh hitam itu berasal dari daun atau kuncup yang sudah layu dan sudah mengalami proses oksidasi. Biasanya teh merah ini itu aromanya itu kuat banget. Teh yang termasuk jenis ini adalah teh ulung sama teh pu'er. Kelihatannya senong itu dapatnya teh merah ini guys, karena dia dari daun yang jatuh, iya kan. Yang ketiga teh kembang, seperti namanya teh kembang, berarti ya dari sari bunga. Contohnya teh kembang itu kayak apa? Kita sering minum mungkin ya, kayak jasmine tea atau chrysanthemum tea. Kalau teman-teman suka yang mana? Seneng yang green tea atau red tea, teh merah atau teh kembang?
Kalau Intan sih seneng yang green tea ya, apalagi green tea ini juga ngehit banget. Green tea itu mendunia banget loh guys, sampai di tahun 2010 kemarin China itu menyumbang 79% dari total teh hijau yang diekspor ke seluruh dunia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nambah-nambahin, mau koreksi, barangkali Intan ada salah, atau mau diskusi, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.